nggih. Karena perguruan ini mendidik murid-muridnya menjadi pribadi yang adiluhur, nggih. Luhur dalam artian zahir batin kita, tindakan dan perbuatan selaras dengan apa yang kita pelajari, ya. Jadi tidak boleh setengah-tengah. Kalau belajar betul-betul harus menjalankan apa yang diajarkan, ya. Amarah sudah tadi ya. Terus yang ketiga masih ingat ya, namanya supiyah. Cahayanya kuning berkilauan. Adanya cahaya itu di mana? Dia memancar di mata, ya. Karena penglihatan inilah yang menyebabkan manusia banyak menginginkan sesuatu dalam hatinya, ya. Melihat yang serba baik, yang serba mewah, ingin, wajar, ya. Karena manusia diberikan supiyah seperti itu. Kita tidak punya motor, lihat orang punya motor pengen, wajar. Karena ada, ya, saya ulangi ya, supiyah tadi cahayanya kuning berkilauan, adanya di mana? Di mata. Karena penglihatan itulah pintu masuknya keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu yang serba indah, yang serba baik, ya, yang serba menyenangkan hati kita, ya. Makanya tadi saya bilang wajar sekali orang tuh ingin memiliki sesuatu yang pernah kita lihat, ya. Tadi saya contohkan tidak punya motor, kita melihat motor orang kita pengen, wajar, ya. Nah di sini yang perlu kita rem, perlu kita kendalikan adalah sesuatu yang bukan hak milik kita, jangan diambil, ya. Salah satu contoh kisah dari Romo Guru Sepuh, bercerita beliau ketika kita di hutan pun, ketika kita mendapat emas segunung umpamanya, kiasannya, itu pun jangan diambil, ya. Walaupun tidak ada orang, tapi Allah meliputi, ya. Wah, kalau tidak tak ambil mas, nanti diambil orang ini, saya amankan aja deh. Umpamanya seperti itu, ya. Tidak boleh, jangan, ya. Bukan urusan kita, itu urusannya Allah tak. Seperti itu intinya. Di dalam supiyah kita tidak boleh memiliki sesuatu yang bukan hak milik kita. Makanya tidak boleh mencuri, ya. Itu tadi dibilang supiyah. Tidak boleh kita melihat sesuatu yang serba indah akhirnya masuk ke dalam hati kita, ya. Akhirnya kita terkesan. Kalau banyak terkesan hati dengan duniawi, maka Allah akan tersingkir, tidak dapat tempat di hati kita. Karena banyak dunia di dalam hati kita, ya. Dan yang terakhir adalah nafsu. Nomor 4, mutmainah adalah nafsu yang tenang. Tapi di dalam ketenangannya, nafsu mutmainah ini sering menuntun manusia untuk merasa menjadi yang paling suci, yang paling baik ibadahnya. Kalau kita sudah merasa suci, kalau kita sudah merasa paling baik ibadah kita, berarti kita sudah terjatuh kepada perbuatan syirik. Loh mas, kok seperti itu? Iya, karena yang maha suci hanyalah Allah Ta'ala. Karena apa? Kita hidup membawa nafsu 4, dikatakan tidak suci. Makanya ketika kita sholat, setiap 5 waktu kita diharuskan berwudu. Sholatul daim pun seperti itu. Menghadap kita kepada Allah Ta'ala, kita harus sucikan batin kita daripada keinginan nafsu 4. Yang maha suci hanya Allah Ta'ala. Yang kedua,
yang maha bisa menjalankan ibadah kita, bukan diri kita. Makanya saya ulang lagi, kita bisa berwudu, siapa yang diwudukan? Badan jasmani, tetap rohani yang mewudukan ya. Kita berwudu ini nak, kita resapi, yang berwudu badan rohani ya, yang diwudukan badan jas. Berarti apa? Kita tidak bisa mengakui bahwa kita yang wudu, kita yang sholat, bukan ya. Yang menyembah dan yang disembah itu satu jua ya. Makanya dalam mengkaji ilmu harus hati-hati biar tidak tersalah arti ya. Karena kita tidak bisa apa-apa. Makanya kalau Allah manggil ayolah sholat ya, ayo sholat, yang menahan biasanya siapa? Ruh kah? Badan jasmani. Badan jasmani. Karena pengaruh siapa? Nafsu nafsu 4. Tar nanti tanggung capek ya. Kalau rohani maunya datang kepada Allah Ta'ala ya? Karena sudah dipanggil, kita suruh ngikuti saja. Makanya itu saya bilang, kalau kita mengaku bisa sholat itu kita syirik loh mas. Jadi kayak apa mas? Ya kalau dipanggil ya datang sholat itu aja. Jangan mengaku kita bisa sholat. Nyatanya kita itu tadi, kalau kita kaji ke dalam ya, sholat adalah perintah untuk hamba. Hamba di sini siapa? Rasa. Rasul, utusan di dalam setiap diri manusia. Nah, utusannya itu dipanggil nah sehari 5 kali nah. Ayo balik. Badan jasmani ini ngelarang-larang. Nah, siapa yang kena azab? Badan jasmani. Dihimpit bumi lah, dibakar lah, dimakan ulat lah, dililit ular lah. Gitu. Di dalam kubur tuh ular siap sudah menunggu tuh kita ya, menghukum kita. Karena apa? Itu tadi kita menahan fitrahnya ruh untuk beribadah. Itu yang kita kadang-kadang kita banyak lupa. Kita menganggap kita ini satu. Itulah nafsu ya. Siapa engkau? Katanya Allah Ta'ala. Masih ingat pelajaran penciptaan nafsu? Siapa engkau wahai nafsu? Aku adalah aku. Engkau ada engkau. Ya. Masukkan neraka, bakar. Sekian ribu tahun. Keluarkan lagi. Hei nafsu, siapa engkau? Saya. Engkau. Nah, masukkan lagi ke neraka, bakar lagi. Ribuan tahun ya. Keluarkan lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya apa? Allah memerintahkan para malaikat, wahai para malaikatku, tahanlah makananmu daripada nafsu ini tadi. Jangan diberi makan. Yang kedua, jangan engkau turuti apa kemauan kesenangan nafsu itu. Dikerangkeng nafsu itu. Ketika ditahan makanan kesenangannya, akhirnya teriak-teriak nafsu ini. Tolong. Ya, melemah dia, baru sadar bahwa dia adalah ciptaan, dia adalah hamba ya. Keluarkan nafsu itu ya. Ketika dikeluarkan, hei nafsu, siapa engkau? Ya Allah, hamba adalah ciptaanmu dan engkau adalah yang maha menciptakan. Nah ya seperti itu. Ya sudah, kamu turun, temani Adam turun ke bumi. Hidup kamu nanti sampai yaumil qiyamah. Makanya jangan diulangi lagi. Sudah ditaklukkan sama Allah Ta'ala. Nyata sudah bersaksi bahwa Allah penciptanya nafsu. Bukan nafsu ini yang harus kita tuhankan. Paham ya maksudnya gitu. Nah, nafsu itu harus kita bimbing
kita arahkan ibadah agar mau taat sama Allah Ta'ala. Makanya kalau sudah 4 nafsu kita pegang, kita nyaman baca. Hilang nih sudah pengakuannya maksudnya. Nah, menyala nih cahaya di dalam nih. Oh, berarti kita sudah fana. Fana itu apa? Hilang apa? Hilang sifat kehambaan kita. Mi'raj kita kepada Allah Ta'ala. Barulah kita jalankan sholatul ya Mas Faisal ya. Jadi sholatul daim ini akan terasa betul ketika kita sudah menjalankan semua itu tadi. Makanya saya khawatirkan kan seperti itu. Sering saya katakan, saya khawatir kalau murid ini tidak paham ilmunya sendiri. Kalau murid tidak paham ilmunya sendiri, berarti tidak bisa merasakan getarannya ilmu ini tadi. Padahal getaran ilmu ini Masya Allah luar biasa. Arsy pun bergoyang ini dengan 3 nama suci ini tadi. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mi'raj ini tadi kembali. Yang bergerak siapa? Yang memuji siapa? Yang dipuji siapa? Yang memuji dan yang dipuji itu ya satu juga. Zat yang maha suci Laisa ingin dikenal, beliau mentajalikan menjadi Nurullah, diperhalus, diperindah menjadi Nur Muhammad, bertajali menjadi seluruh ciptaan. Kalau mau mengembalikan, menggulung daya kehidupan, kembalikan. Berarti kita awalnya cahaya, berarti kita akhirnya harus menjadi cahaya. Nah, kalau cahaya berarti mau ndak mau kita harus berbudi pekerti loh. Makanya Rasulullah diturunkan Allah Ta'ala membawa kitab suci menjadi suri tauladan para umatnya. Maka dikatakan Rasulullah itu membawa syafaat kepada umatnya di akhir zaman. Syafaatnya yang mana? Ilmunya ini tadi. Yang mengaku umat hanya mengaku saja, tidak mengamalkan ilmunya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.